pagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semuanya bersuka cita pagi hari ini. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar Tuhan kami datang Tuhan membawa pujian kami, penyembahan kami. Biarlah hanya Engkau saja yang disenangkan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Segala pujian kami, penyembahan kami Tuhan, kami bawa dari hati kami Bapa. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan karena Engkau layak Bapa menerima segala kemuliaan. Sertai ibadah kami Bapa. Dan biarlah hanya Engkau saja yang bertata atas pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya
Dari hari ke hari kasih-Nya selalu baru bagi kita. Hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari
Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang hidup kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami percaya segala sesuatu yang kami alami Tuhan, Engkau mengetahui, dan semua Tuhan karena seizin-Mu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas. Amin. Semuanya indah dalam sebab ku tahu Kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Kami percaya Tuhan. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sama-sama. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Percaya Tuhan. Semuanya indah rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semuanya di dalam hidupku, semuanya seizin dirimu. Amin. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya duduk. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidup.
percaya Tuhan, Kau yang pegang kendali atas hidup kami ya Bapa. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Jangan takut, Semuanya Tuhan selalu menyertai kita. dalam rencanamu. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau ada menyertai kami. Kau ada memperhatikan setiap kami. Kami percaya, kami berserah. Oh, kami percaya Tuhan. Segala perkara dalam hidup kami Tuhan, semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami punya Tuhan yang besar, yang melampaui segala perkara. Aku punya Tuhan yang besar, Dengan iman Bapak Ibu, yang telah dengan iman. dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus.
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Agung dan mulianya nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Jikalau Tuhan izinkan kami untuk kami kembali dalam bait-Mu, untuk kami memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kami kemampuan. Engkau yang selalu memberikan kami penghiburan. Engkau pun yang melakukan setiap mujizat-mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan, itu yang selalu memotivasi kehidupan kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau mendapati iman yang teguh di dalam kami Bapa. Kehidupan yang selalu menyenangkan hati Engkau. Benar. Kehidupan yang selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan. Engkau telah bertahta di atas pujian-pujian kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kebutuhan anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau akan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan itu datangnya daripada Engkau Bapa. Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami menyiapkan setiap hati kami, pendengaran kami, pikiran kami Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga firman yang disampaikan itu menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan tidak sia-sia Bapa. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan penghiburan yang baru. Kami mendapatkan setiap jawaban-jawaban dalam setiap pergumulan kami Bapa. Kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Bisa berkata puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya berhadapan dengan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Seberapa banyak saudara percaya bahwa Dia benar-benar ada di tengah-tengah kita? Bisa berkata amin. Dia ada di tengah-tengah kita, bukan hanya di mulut kita mengaku, tapi benar-benar kita merasakan Dia ada dan kita mau menghormati Dia. Amin. Katakan ke sebelah kanan dan kirinya, Yesus ada. Yesus ada. Saya memberi judul khotbah pagi ini, kembali ke Galilea. Kembali ke Galilea. Matius 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ya. Matius 28 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-10. Saya membacanya demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mari mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata,
salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa di mana Yesus yang telah mati disengsarakan. Selalu saya tidak bosan memakai frase ini, dia diperlakukan semau-maunya. Dia berdarah-darah bukan karena dia melakukan yang jahat. Berpikir saja tidak ada di hati, tidak, sebab dia suci, bebas dari yang jahat. Tapi sengaja dijadikan dosa karena Bapak Ibu Saudara dan saya orang-orang berdosa. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Nah saudara-saudara, dia mati untuk penebusan dosa kita. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Inilah peristiwa kebangkitannya. Dan saudara-saudara, kita bersyukur ada 3 kali di hari ia bangkit. Saudara-saudara berkata, jangan takut. Siapakah di antara Bapak Ibu Saudara pagi ini sedang takut? Takut. Besok piye iki? Sekolah anak-anakku, kuliah, aduh. Bangkit saingan-saingan baru. Aduh, ada yang takut. Yesus berkata, jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus sudah sampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, lalu dibunuh. Tapi pada hari ketiga ia dibangkitkan. Yesus sendiri sudah mengatakannya. Dan dia berkata, aku akan mendahului kalian di Galilea. Nah saudara-saudara, berita yang sama juga disampaikan oleh malaikat di hari kebangkitannya. Pergilah ke Galilea. Nah ini saudara-saudara, firman Allah tidak pernah bertentangan. Jadi ini benar-benar peristiwa nyata di mana Yesus mau murid-murid kembali ke Galilea. Nah saudara-saudara, mengapa Yesus mau mereka kembali ke Galilea? Dan saya percaya Tuhan juga mau kita semua kembali ke Galilea. Ini bukan cuma berlaku bagi murid-murid di zaman yang lalu. Ini berlaku bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup jelang hari kedatangannya kali kedua. Dia mau supaya Bapak Ibu Saudara dan saya semua tanpa kecuali kembali ke Galilea. Apakah arti kembali ke Galilea? Yang pertama adalah kembali kepada panggilan. Matius 4 ayat yang ke-18, saudara-saudara, di sana dikatakan demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara, pada saat Yesus memulai pelayanannya, dia berjalan menyusur danau Galilea. Lalu dia melihat 2 orang bersaudara, Simon, Petrus, dan Andreas. Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka, ayo ikut aku, sebab kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan membawa atau mengajak murid-murid saudara-saudara kembali ke Galilea, itu berarti Tuhan ingin mereka kembali kepada panggilannya sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan. Apakah itu? Menjadi penjala jiwa-jiwa. Saudara-saudara, semua kita
Sama, kita adalah murid Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil bukan hanya untuk mendapatkan berkat, kata Petrus di suratnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil jadi Kristen. Bukan semata-mata supaya kalau sakit disembuhkan, itu benar, amin. Bukan cuma waktu pekerjaan dalam kesukaran dia tolong, itu benar. Tapi bukan itu yang mendasar. Dia panggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya supaya kita menjadi penjala jiwa-jiwa. Ini tugas, ini amanat dari Yesus yang harus dikerjakan. Bahkan bukan sekedar menjadi panggilan, ini harus menjadi gaya hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sudah ditebus oleh darahnya. Di hari kebangkitannya, sebentar dia naik ke sorga, tugas membawa jiwa-jiwa diselamatkan, diberikan kepada semua kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, semua kita harus punya hati untuk menangkan jiwa-jiwa. Harus menjadi gaya hidup, bukan sekedar diberkati. Lalu gaya hidup kita, saudara-saudara, gaya hidup yang kalau ketemu cuma tanya, berapa mobilmu, berapa rumahmu, usahamu sebesar apa? Saudara, bukan. Gaya hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai murid Kristus adalah jadi penjala jiwa. Katakan jadi penjala jiwa ke kanan dan kiri. Jadi penjala jiwa. Iya, saudara-saudara. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tanpa kecuali semua kita bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa. Suami-suami, di mana istri masing-masing saudara? Istri atau ibu-ibu, di mana ke suami saudara sekarang? Di mana anak-anak? Kita bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa dimulai dari keluarga kita. Saudara-saudara, Roma 1 ayat 14 berkata, seperti Paulus, kita berhutang jiwa. Setelah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hidup dalam dosa, yang menjijikkan dan memalukan itu, kemudian oleh kasih karunia kita bisa percaya, dan percaya Yesus kita diselamatkan. Kita berhutang jiwa, harus bayar jiwa. Kalau saja Bapak, Ibu, Saudara punya utang, saudara harus pikir bagaimana sebelum saya mati bayar utang. Itu anak Tuhan, itu jemaat yang baik. Terlebih kalau kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan dan itu menjadikan kita berhutang jiwa kepada Dia. Saudara, minta beri saya kesempatan Tuhan, supaya saya bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar diberkati selesai, bukan. Tapi supaya Bapak, Ibu, Saudara kerjakan amanat agung ini, bahwa jiwa berdosa diselamatkan. Harus ini. Harus. Kita harus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan sebagai bayaran hutang kita. Jangan mati tinggalkan hutang seperti Nabi di 2 Raja-Raja 4. Demikian juga jangan mati saudara-saudara. Tapi kan kita nggak tahu Tuhan maunya kapan. Tapi sebelum kita mati harus bayar jiwa. Semua kita percaya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan, kalau nggak hafal ya nggak mungkin saudara dan saya bisa bayar jiwa.
Nggak ngerti, nggak merasa kita utang. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ngerti ini, saudara dan saya akan sampai ke 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena kita telah mengenal kasih Kristus, Ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudara dan saya wajib serahkan nyawa kepada Tuhan. Itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Cuma kalau kita mau jujur, gereja modern, gereja hari zaman cuma disibukkan. Bahkan cuma mau berkat-berkat dalam suatu khotbah. Berkat-berkat. Sepertinya kalau berkat saudara dan saya bergairah sekali. Kita sedang melalaikan amanat agung Yesus. Harus cari jiwa. Harus bawa jiwa kepada Tuhan. Itulah sebabnya sangat menyedihkan dan jangan bisa tidur dihantui perasaan bersalah. Karena saya, karena saudara, orang mundur tinggalkan iman. Orang tidak ke gereja karena kita jadi batu sandungan. Merasalah berdosa. Saudara dan saya akan memikirkan bagaimana saya bawa jiwa untuk bayar hutang kepada Yesus. Bisa berkata amin? Serahkan nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Jadi setiap waktu hidup Bapak Ibu Saudara didedikasikan bagi kemuliaan Allah. Waktu bekerja, waktu berkuliah, di mana saja serahkan nyawa sama Tuhan. Artinya sesuatu yang hidup, yang berkenan, yang kudus, yang memuliakan Tuhan. Itulah arti kembali ke Galilea. Saudara-saudara, pikirkan ini. Pikirkan, di manakah suami, di manakah istri, di mana anak-anak, di mana orang tua kita sekarang. Selamatkan mereka. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau kita memiliki beban dan tindakan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kita harus punya beban. Seperti tadi kita berhutang jiwa. Kita sudah kenal kasih Kristus yang selamatkan kita. Ayat yang sama pada Alkitab Bapak Ibu sudah juga tadi berkata kita wajib, bukan boleh tidak, iya. Wajib serahkan nyawa bagi kepentingan Injil. Bagi kepentingan pemenangan jiwa-jiwa. Itulah sebabnya berulang kali dari tempat ini adalah kerjaan. Saudara-saudara, kalau tidak ingat jiwa-jiwa diselamatkan, ada sekolah Samapta dan Greta. Sebab habis khotbah seperti ini minggu besok bisa jalan-jalan, bisa shopping barangkali, bisa makan kuliner dan lain sebagainya. Cari kerjaan. Tapi tidak, waktu kami mengerti bahwa semua kami lakukan demi Injil. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, apa saja yang aku kerjakan demi Injil, supaya aku mendapat bahagia di dalamnya. 1 Korintus 9 ayat 23. Itulah sebabnya mulai sekarang sebelum terlambat. Pikirkan, miliki beban, dan tindakan bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara-saudara bisa dengan perbuatan nyata, saudara besuk, saudara bawa mereka dengan kendaraan yang adalah berkat Tuhan. Saudara bisa salurkan berkat untuk misi dan untuk penginjilan. Apa saja yang Bapak Ibu Saudara dan saya bisa kerjakan, kerjakan. Sebab kita telah mengenal kasih Yesus yang menyerahkan nyawa. Kita wajib loh menyerahkan nyawa, menyerahkan hidup, menyerahkan apa yang telah Tuhan beri kepada kita untuk kemuliaannya, untuk Injil, lewat doa. Saudara-saudara, ada ayat berkata di Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku. Berarti Tuhan ngajar kita minta kepadaku. Maka ku berikan bangsa-bangsa menjadi milik pusaka.
Saudara, pernahkah berdoa, Tuhan selamatkan keluarga, selamatkan orang-orang yang aku cinta? Atau cuma berdoa, Tuhan berkati saya, pimpin sepanjang, ya memang gak salah. Tapi adalah penghinaan kepada firman Allah. Kalau kita cuma pegang separuh-separuh kebenaran. Saudara-saudara, kita harus pikirkan keselamatan jiwa. Sebelum terlambat. Berulang kali saya ingatkan, di mana suami saudara? Di mana istri? Di mana anak? Apakah mereka ada di jalan Tuhan atau tidak? Tidak usah menangis. Kalau kemudian tanpa kita punya hati dan mereka berakhir dengan binasa, tidak usah nangis. Percuma. Di mana suami, di mana istri, di mana anak-anak, di mana menantu, di mana orang tua. Saatnya pikirkan keselamatan mereka. Dan kalau kita mengeraskan hati untuk mereka berjalan di luar Tuhan, lalu ada apa-apa, saya berkata tidak usah menangis. Tangisi sekarang. Selamatkan anak-anakku, selamatkan keluargaku. Bisa berkata amin? Berdoa. Sebab hati raja saja, kata Amsal 21 ayat 1, seperti batang air, dialirkan kemana Tuhan mau, kemana Tuhan ingin. Tuhan alirkan jiwa-jiwa bertobat, datang ke GBD Jajak. Bisa berkata amin? Berdoa. Lakukan itu. Saudara-saudara, Yesaya 64 ayat 1 sampai 3, ada perkara-perkara yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah timbul dalam pikiran, gak pernah dilihat oleh apa? Mata, tidak pernah didengar oleh apa? Telinga. Akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bisa berkata amin. Tapi kita suka hanya untuk berkat-berkat kejutan. Hanya berkat-berkat kagetan. Hanya berkat-berkat yang tidak disangka-sangka. Hanya pembeli langganan, tidak tahu dari mana Tuhan kirim. Ini sesuatu yang baru, yang gak pernah dilihat mata sebelumnya, gak pernah didengar telinga. Dari tempat jauh datang ke tokoku, ke usaha. Oh, bukan cuma itu. Ayat 1 berkata, Tuhan, sekiranya Engkau mengoyakkan langit, tempat penguasa di udara itu, dan Engkau turun di GBD Jajak, maka segala ikatan-ikatan dosa orang-orang Jajak dan sekitarnya dilepaskan dan diselamatkan bersama kita beribadah. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Kembali ke panggilan. Saudara dan saya bertanggung jawab. Sebelum menghadap Tuhan dan tidak menyalahkan gembala, ada saat di mana dia akan bertanya, mana jiwa yang kamu bawa? Sebagai bayaran atas hutang jiwa yang telah kalian perbuat. Sebab kita hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa. Ngerti ini? Saya percaya kita mulai berdoa. Lalu kita memikirkan keselamatan. Adalah kasih karunia lu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya diberkati Tuhan. Dengan kendaraan kah, dengan apa saja. Lalu berguna bagi Injil. Lalu berguna bagi pemenangan jiwa. Kasih karunia. Kasih karunia. Benar. Ibu Gembala, kita sedang memikirkan sesuatu sebagai sarana di mana orang bisa datang ke gereja, bagaimana seorang bisa cari Tuhan, dan itu kasih karunia. Ngerti ini, kita akan berlomba-lomba kerjakan 1 Korintus 9 ayat 23. Segala sesuatu aku lakukan demi Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bisa berkata amin? Ini yang kekal, saudara-saudara. Ini yang kekal. Semua akan kita tinggalkan. Pikirkan yang kekal. Kembali ke Galilea. Yang kedua adalah, Bapak, Ibu, Saudara, mereka ini asalnya Galilea. Mereka adalah pekerjaannya dulu apa sebagai apa tadi? Nelayan. Tidak terpelajar. Tidak berpendidikan. Itulah sebabnya orang-orang heran, kok Isa tidak
pendidikan tidak terpelajar, nelayan saudara-saudara. Orang-orang yang biasa. Beda sama satu orang itu yang satu-satunya murid saudara-saudara dari luar Galilea. Tapi nggak bertahan lama. Tinggalkan Tuhan, bahkan mati bunuh diri. Siapa dia? Yudas Iskariot. Karena itu waktu masih jadi murid, Tuhan percayakan dia jadi bendahara. Sebut terpelajar. Padahal Matius pemungut cukai loh. Tapi kok nggak kepilih? Saudara-saudara, aneh ya. Sebab memang kalau mau pinter, ya pinter Yudas saudara-saudara. Sampai pinternya hianati Yesus dengan cara liciknya. Tapi kita kembali saudara-saudara, bahwa mereka asalnya dari pekerjaan nelayan. Yesus berkata, kembali ke Galilea. Yesus sedang menyadarkan mereka, ingat dari mana kamu datang. Ingat dari mana kamu berasal. Nelayan. Tidak terpelajar. Biasa. Beberapa waktu ke depan saya akan kembali ke Tegal. Saudara-saudara, karena ada kepentingan keluarga. Sudah jauh-jauh hari saya berpikir, saya kembali ke tempat asal. Saya ingat dari mana saya berasal. Dan itulah artinya dalam 1 Korintus 7 ayat 20. Siapakah mereka itu? Mari kita baca. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dan keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Kembali ke Galilea. Kembali waktu kamu dipanggil dulu. Dalam keadaan seperti itu. Ingat dulu. Ingat dari mana kamu berasal. Ingat dulu nelayan. Tidak terpelajar. Coba ingat. Ini penting saudara-saudara untuk pekerjaan yang akan datang yang lebih besar. Untuk berkat, bahkan tuaian yang lebih besar. Yesus sengaja ajak mereka kembali ke Galilea dulu. Mereka harus ingat dari mana mereka datang. Dan selalu harus ingat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga harus selalu ingat dari mana kita datang. Dan terus tinggal dalam keadaan seperti waktu kita dipanggil, saudara-saudara. Artinya, kita diselamatkan. Orang-orang berdosa, ingat kita orang berdosa. Ingat kasih karunia-Nya, ingat kebaikannya. Orang terpelajar kayak Yudas Iskariot hebat. Enggak menjamin dia bertahan lama. Menjadi Allah Tuhan, berkenan sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Terima kemurahan Tuhan, hidup dalam perjanjiannya. Mereka diingatkan, bukan cuma dilepaskan dari dosa. Tapi Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Hingga sekarang bisa berkata amin. Ingat dulu. Kalau saudara dan saya ingat dulu, orang tua bilang selamat. Tapi kalau kita lupa dulu dari mana kita berasal, bahaya. Bahaya. Kita akan jadi orang yang arogan. Kita jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita menjadi orang yang sembrono, saudara-saudara. Benar ini. Itulah sebabnya kembali waktu kamu dipanggil. Rendah hati, saudara. Biasa. Mereka nggak terkenal, saudara-saudara. Mereka nurut banget. Kembali ke Galilea. Bicara tentang kembali dalam keadaan seperti waktu dipanggil. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26 dikatakan di sana,
Ingat saja, dimulai dengan ingat saja. Mari kita ingat beberapa tahun lalu. Ingat saja. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tidak banyak juga yang kaya, kalau saya boleh tambahi. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan bilang, ayo kembali ke Galilea. Semua kita, termasuk saya, kembali ke Galilea. Kembali waktu kita pertama kali kenal Tuhan. Rumah kita, saudara-saudara, ya separuh dinding, separuh dari gedek. Coba ingat, dulu sepeda kita, saudara-saudara, paling bagus barangkali. Ingat dulu, saudara-saudara, baju kita juga seada-adanya. Ingat, tangan kita polos, saudara-saudara, gak ada perhiasan nampak. Dulu, ingat, masa lupa? Coba ingat. Dan kembali kepada keadaan seperti itu. Ingat. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Semua karena kasih karunia Allah. Bisa berkata amin. Ngerti ini kita tidak memegahkan diri. Ngerti ini kita tidak menjadi sombong. Sebab semua datang dari Tuhan. Memang harus bicara yang baik. Jangan bicara kutuk kepada jemaat. Itu benar. Tapi memberitahu firman Allah secara lengkap harus. Harta kita ini, harta orang ini bersayap. Bisa mabur sekejap. Itu harus kita tahu. Tapi dengan Bapak Ibu Saudara menjaganya dengan rendah hati, dengan takut Tuhan, dengan cinta Tuhan. Dengan memakainya untuk memuliakan Tuhan. Seperti pagi ini saudara pakai berkat Tuhan untuk datang dengan kendaraan yang diberkati Tuhan. Dengan pakaian yang terbaik yang diberkati Tuhan. Dengan sepatu dan lain. Itu menjaga semua itu untuk kita semua juga. Bisa berkata amin? Kembali ke Galilea. Kalau kembali ke Galilea kita akan rendah hati. Keberadaan kita sekarang yang penuh anugerah Allah menyadarkan kita sebagai orang-orang yang berhutang kepadanya. Ya, berhutang kita. Itulah sebabnya balaslah dengan cinta Tuhan walaupun kita nggak pernah bisa membalasnya. Balaslah dengan kesungguhan kepadanya. Balaslah saudara-saudara sebagai tanda terima kasih yang kita terima ini. Dengan mengutamakan dia lebih dari yang lain. 2 jam tok loh. Bahkan dalam seminggu. Lain hari pakai itu untuk saudara. Untuk saudara. Kalau ada latihan karena pelayan-pelayan, cuma berapa sih? Masuk hitung-hitungan. Masa Tuhan harus suruh kita belajar berapa harga nitrogen, berapa harga oksigen sehingga kita harus diselang pakai. Apakah begitu? Enggak kan? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kembali ke Galilea. Menyadarkan kita bahwa apa yang ada pada kita, ku dapat dari Dia. Amin. Mari cinta Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh sama Dia. Mari topang dukung pekerjaannya dengan segenap hati untuk kemuliaan. Kita orang berhutang kepada. Oh, ngerti ini sudah. Inginnya selalu menyenangkan Tuhan. Kenapa kita menyakiti Dia?
Karena kita lupa. Kita lupa. Tapi puji Tuhan kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara ada di rumah Tuhan. Karena semua kita selalu ingat. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kembali ke Galilea yang ketiga. Yang satu kembali kepada panggilan. Arti kedua kembali ke dalam keadaan seperti waktu kita dipanggil. Yang ketiga kembali ke Galilea. Itu juga kembali ke gairah yang mula-mula. Waktu Yesus lewat, Andreas sama Simon lihat Yesus, mari ikutlah. Oh, bergairah sekali. Di mana gairah Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan? Mereka bersuka cita, saudara-saudara. Kemana Yesus pergi? Di mana Yesus ada? Di mana sukacita saudara? Di harta? Yang satu saat pasti kita tinggalkan. Di mana sukacita kita? Kembali ke Galilea menyadarkan kita. Untuk kita kembali ke iman yang mula-mula. Kepada percaya yang mula-mula itu. Saudara. Ingat. Tapi yang kita mau bahas adalah dalam Wahyu 2 ayat 1. Berkata begini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana itu? Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Bintang bicara tentang gembala sidang dipegang oleh tangan Tuhan. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian dari emas. Dan kaki dian emas itu jemaat. Aku tahu segala pekerjaanmu, tidak ada yang tersembunyi. Baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Saudara-saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara buat untuk Tuhan? Tuhan tahu. Beribadah seperti ini, Tuhan tahu. Bahkan motivasi kita, Tuhan tahu. Pikiran kita, Tuhan tahu. Pikiran yang menyenangkan Tuhan. Pikiran ingin berbuat bakti kepada Tuhan tahu. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau. Bahasa Inggris tulis, aku melawan engkau. Kepada jemaat yang melayani Tuhan, yang sudah berbuat banyak sama Tuhan. Tuhan tahu. Tapi ayat ini berkata, aku melawan engkau. Aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kembali ke Galilea. Kembali ke kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tinggalkan kasih semula sama dengan jatuh dalam sekali. Serius ini. Ayat itu sama gitu. Begitu dalam. Saya pikir membunuh dosa besar. Iya, betul. Betul. Tapi saudara-saudara dia kalah dengan hal ini. Kasih mula-mula hilang, kita telah jatuh. Betapa dalam. Karena itu dia berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat dan lakukan apa yang pernah Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan. Jika tidak demikian, saya ingin Alkitab Bapak Ibu Saudara dibuka dan baca bersama-sama. Jika tidak demikian, 1, 2, 3. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu
dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Yesus sendiri. Jadi kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali ke Galilea. Sesuatu yang harus dipikirkan dan dikerjakan secepat-cepatnya. Sebab kalau tidak, dia datang, gereja akan menyenangkan, pengkhotbah akan menyenangkan kalau dia datang membawa berkat. Bahkan penuh dengan berkat, banjir dengan berkat. Tapi ini harus disampaikan. Supaya juga jangan disalahkan gembalanya, pendetanya, kok nggak diajar. Bicara berkat, kasih tahu yang benar dong. Nah saya kasih tahu, dia datang juga. Tapi saudara-saudara, dia datang untuk mengambil kaki Dian dari tempatnya. Itu berarti kita mau supaya Tuhan tolong saya. Saya mau kembali ke Galilea. Artinya saya mau kembali ke cinta mula-mula. Bukan ke cinta pacar lama loh ya. Ke mantan, bukan loh ya. Nanti salah mengerti, kembali ke kasih mula-mula, kembali ke mantan. Dosa loh. Saudara-saudara, tapi kembali ke cinta mula-mula kepada Kristus. Kenapa? Karena saya mau biar kaki Dian itu terang. Satu-satunya penerangan. Terang itu tetap ada. Bisa berkata amin. Sebab kalau terang dipindahkan gelap. Rumah tangga kita gelap. Pekerjaan kita gelap. Masa depan kita gelap. Oh Tuhan, saya mau kembali ke kasih mula-mula supaya tetap dalam terang. Supaya terang ini jangan diambil. Kaki Dian pelita emas itu bicara juga tentang urapan Roh Kudus. Biar urapan itu tetap pada kami Tuhan. Saya kepengen semuanya melayani, besok ada pelatihan. Jangan melayani dengan gaya saja. Tapi mari kita melayani dengan urapannya Tuhan. Amin. Kembali ke Galilea. Supaya kita bukan jadi badut-badut di mimbar ini, saudara-saudara. Tapi kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Dia yang telah menebus kita dari dosa. Maafkan saya terlalu begini. Tapi saya kepengin kita kembali ke Galilea. Kekasih yang mula-mula itu, saudara-saudara. Supaya urapan itu jangan diambil dari kita. Jangan ganti urapan dengan penampilan dengan yang lain. Walaupun itu semua baik. Itulah sebabnya saya berkata, sudah diberi talenta terbaik. Tambahi dengan doa, pengandalan sama Tuhan, takut sama Tuhan, urapan itu. Dengan kehadirannya. Semua akan memuliakan Tuhan. Amin. Kaki Dian bicara tentang Yesus sendiri. Oh Tuhan, aku mau kembali ke kasih mula-mula. Artinya tetaplah tinggal di sini. Di hidup. Saya melihat gambar terakhir ini. Kaki Dian. Oh iya, nanti kembali ke situ. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya. Di sini ini sebenarnya anggap aja ada kelopak, ada tombol, ada kembang. Ini kaki Dian. Di sini menyala. Tapi sebenarnya di sini juga ada. Berarti sudah 3, 1, 2, 3. Nanti di sini ada 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3 jadi 9. 1, 2, 3 jadi berapa? Ya pokoknya ada 4, ada 12. Yang di sini ada 3. 3, 3, 3, 9. Berarti 9 tambah 9 tambah 9 berapa? 9 tambah 9 tambah 9 berapa? 27 tambah 27? 54 tambah 12?
6:6. Tuhan, aku mau kembali kepada kasih mula-mula. Supaya perjanjian-Mu dalam 6:6 kitab di Alkitab menjadi bagian jemaat GBD Jajak. Bisa berkata amin? Kalau tidak, aku akan memindahkannya. Dan jangan sampai terjadi. Biar berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, perkenanannya Tuhan, terus untuk saya, untuk Mami, untuk istri saya, untuk Jerry, untuk Siana, untuk Bibi dalam kandungan, untuk Jose keluar ke Sinop dan seterusnya, untuk jemaat GBD Jajak, bahkan yang belum datang nanti sore dan seterusnya. Bisa berkata amin? Kembali kepada kasih mula-mula. Sebab apa, saudara? Allah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah Allah yang memindahkan. Tengah-tengah maraknya dunia pengkhotbah disenangi orang selalu berkata, berkat Tuhan atasku, itu benar sekali. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan bagi kita. Tapi saya mau sampaikan yang benar juga, yang seimbang. Allah kita adalah Allah yang memindahkan. Dia pindahkan berkat anak sulung dari Ruben kepada Yusuf. Karena tinggalkan Tuhan. Kasih mula-mula itu. Tuhan harus gunting dan potonglah. Kerajaan Israel di 1 Raja-Raja, saudara-saudara, pasal yang ke-11. Sampai 10 bagian untuk Yerobeam. Sementara keturunan Salomo cuma 1 bagian. Dia potong, saudara-saudara. Dia gunting wilayah Israel di zaman Yehu di 2 Raja-Raja 10 ayat 31 dan 32. Sebab Yehu taruh penyembahan berhala di samping Allah. Artinya selain Allah, dia bikin penyembahan kepada yang lain. Saya mau sampaikan kebenaran berimbang. Tapi Allah berkuasa memindahkan kekayaan seberang laut kepada gerejanya. Bisa berkata amin? Dia sanggup membuat kita makan, minum, dan bersuka cita, kata Yesaya 65 ayat 13. Dia pindahkan dari yang lain ke kita. Kembali ke Galilea. Pelayan-pelayan musik singer, WL majulah ke depan. Kembali ke kasih mula-mula. Kembali. Sebab saya ingin segala perjanjiannya bagi kita. Ini bukan Kristen perbuatan, bukan. Ini Kristen anugerah. Tapi mesti diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan.